Penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang muncul gara-gara apa? Rematik, lupus, penyakit jantung yang sifatnya autoimun seperti itu yang saya akan ajarkan ini supaya Bapak Ibu bisa terapkan ya, bisa terapkan sehingga nanti kalau ini dikerjakan, insya Allah banyak penyakit bisa hilang. Maka jangan khawatir, Anda tidak akan, insya Allah tidak akan pernah pergi ke rumah sakit ketemu dokter. Kerjain ya. Siap? 7 hari aja. Dia bisa berperan sebagai untuk menurunkan kolesterol, asam urat, macam-macam, sampai anti kanker pun bisa. Jantung, pembuluh darah kita, bau badannya hilang. Maka itu jadikan sebagai minuman harian Anda. Mulai sekarang. Ada beberapa tips-tipsnya yang mungkin saya bisa kasih kepada teman sekalian. Ya. Yang pertama, jujur aja lah, kalau Anda sakit, apa yang Anda pikirkan pertama kali? Obat, betul? Anda ingat sama Allah? Nanti kalau sudah mentok, gak bisa ngapa-ngapain, baru namanya pengobatan alternatif. Betul? Salah satu pengobatan alternatif apa? Saya tuh paling sebel banget kalau ada orang bilang bekam tuh pengobatan alternatif. Anda tahu kenapa? Karena Bukhari, dalam Bukhari Muslim, kitab Bukhari Muslim, Nabi katakan, Inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah, kata Rasulullah. Sesungguhnya pengobatan yang paling utama itu berbekam. Ya. Kata Nabi begitu. Jadi kalau ada orang bilang pengobatan alternatif itu kan udah gak ada pilihan lain, udah mau mati baru datang gitu kan. Biasa kan begitu pemahamannya orang kan. Jadi orang lupa bahwa kita ini Bapak sekalian, Allah ciptakan dari tanah. Ya. Allah ciptakan dari tanah. Maka sebagaimana mobil ya, mungkin mobil Toyota atau mobil Suzuki seperti itu, ketika mobil itu dibuat maka otomatis ada spare partnya. Ada spare partnya kan gitu kan. Ada suku cadang lah gitu seperti itu. Nah, spare part inilah digunakan pemilik mobil atau dealer untuk menjalankan peran mobil tadi gitu kan. Rodanya lah, apa radiator, karburator gitu-gitu seperti itu. Nah, manusia juga sama. Allah menciptakan apa? Ada mata. Allah menciptakan ada ginjal. Allah menciptakan ada jantung. Allah menciptakan ada lagi rambut, ada kulit, ada segala macam. Dan di situ Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Zaman dulu, ya. Zaman dulu kan nggak ada teknologi kayak sekarang. Jadi orang sekarang bisa teliti apa tuh namanya lihat misalkan tomat misalkan. Jadi tomat itu kan sains menjelaskan bahwa tomat itu mengandung likopen, ada anti kanker, ada buat jantung. Tapi kalau Anda melihat tomat, jadi saya nyebut itu God's pharmacy gitu kan. Farmasinya Tuhan, obat-obatnya Tuhan. Ya, obat-obatnya Allah. Di situ Allah menunjukkan kepada kita semua Bapak sekalian tanda-tanda yang kalau kita pakai tanda-tanda tadi itu sebenarnya memang begitulah harusnya. Jadi manusia, orang beriman, seorang mukmin itu melihat sesuatu itu bukan dengan kacamata atau bukan dengan mata kepala, dia melihatnya dengan mata hati sebenarnya. Untuk mendapatkan titik ini Bapak sekalian, maka dia harus menjaga hati. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Sehatnya seorang mukmin itu bermula dari sehatnya hati. Sehatnya seorang mukmin bermula dari sehatnya kolbunya. Pertanyaannya, kolbu kita bermasalah nggak zaman sekarang? Masalah nggak? Taunya dari mana? Gampang. Kalau lagi lampu merah, baru saja hijau kita ngapain? Klakson kan? Klakson itu tanda apa? Tergesa-gesa. Kan penyakit itu kan? Jadi banyak masalah kita justru malah masalahnya ada di kolbunya. Dan 90% atau 80-90% penyakit fisik itu dimulai dari masalah di kolbu tadi. Ya. Kenapa banyak orang maaf sekarang gemuk? Ada hubungan dengan kolbu nggak? Syahwatnya kan. Dia mengutamakan hawa nafsunya untuk makan. Semua dimakan. Puasa susah, makan sayur buah susah, minum susah, segala macam. Yang dipentingkan apa? Hawa nafsunya. Maka dalam Islam bahkan diberikan pagernya, boskan. Diberikan pagernya supaya apa? Supaya Nabi katakan apa? Allah katakan wakulu wasrobu wala tusrifu. Kalau makan jangan berlebihan, itu yang pertama. Lalu Nabi sempurnakan lagi dengan bahasa Nabi apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Lalu kita punya doktrin pula di sini. Doktrin kita itu apa? Orang makan selama ini untuk apa? Kenyang. Ya, orang makan untuk kenyang. Padahal makan itu untuk apa? Level makan yang paling tinggi sebenarnya kita makan untuk menegakkan tulang-tulang kita beribadah. Itu saja. Artinya perang Khandaq teman-teman sekalian,
Sahabat-sahabat Nabi saat itu diberikan Rasulullah apa? Hanya 1 butir kurma untuk perang 1 hari. Kuat nggak? Menang nggak? Menang. Kita 1 piring nasi uduk belum kenyang. Habis itu cukup, belum lagi gorengannya kan? Habis itu apa lagi? Tehnya kan? Kerupuknya? Jadi banyak masalah di mana? Di makanan. Yang ini di dunia barat emang nggak dibahas. Ya, saya kemarin sempat cerita ngisi di salah satu rumah sakit lah ya di daerah Tanjung Priok gitu. Saya bilang itu bapak-bapak tua pensiunan gitu yang mereka satu orang tuh bisa pegang 3-4 macam obat. Satu obat itu bisa 3 kali sehari. Artinya 1 hari mereka bisa makan minimal 9 atau 10 jenis obat. Capek juga, Bu. Pegel juga lama-lama makan. Dan dari zaman dulu sampai sekarang orang sudah tahu yang namanya obat beracun. Saya bukan anti obat, bukan. Tapi sering kalinya kita berlebihan dalam urusan itu. Ya. Di Jawa kalau kita bicara misalkan di daerah Jawa, mungkin ada yang orang Jawa Tengah, ada wedang uwuh gitu kan. Tahu wedang uwuh ya? Isikan daun salam, daun kayu manis, kencur, ada jahe, ada apa lagi itu? Secang. Itu obat flu. Tapi kita nggak mau sebut itu sebagai obat flu. Kenapa? Ya karena nggak ada datanya gitu kan. Judulnya kan begitu. Makanya saya katakan sering kalinya banyak hal-hal yang seakan-akan bertabrakan. Jadi Bapak Ibu tahu, saya sebut aja merek. Anda tahu Viagra? Pasti tahu. Ya, Viagra itu isinya apa? Sildenafil Citrat. Viagra itu dibuat bukan untuk menambah power laki-laki. Viagra itu aslinya obat darah tinggi. Efek sampingnya ke laki-laki. Makanya orang yang darahnya rendah minum itu, sildenafil Citrat itu pasti stroke. Paham ya? Jadi obat-obatan, kalau boleh saya katakan, tidak ada sesuatu yang aman 100% gitu kan. Makanya saya katakan hati-hati dalam pakai obat. Kenapa? Anda, saya bukan manusia buatan pabrik. Betul? Siapa yang ciptakan kita? Allah. Spare partnya di mana? Di tanah gitu kan. Makanya di setiap tempat itu Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang di situ Allah memberikan tanda-tanda. Zaman sekarang, Bapak sekalian, kita butuh sains. Tapi zaman dulu orang melihat sesuatu itu kan dengan apa? Dengan mata hati mereka gitu kan. Contoh, mereka lihat misalkan kalau anda bongkar tomat, Anda potong tomat itu mirip apa sih? Mirip apa tengahnya? Mirip mata. Ya kan? Kalau tomat itu kita belah, maka tengah itu akan ada putih-putihnya terus ada lingkaran. Maka dia mirip mata. Dan sains menjelaskan bahwa ternyata memang itu dipakai atau tomat itu mengandung vitamin buat mata gitu. Adakah zaman dulu orang keracunan makan tomat? Gak ada. Adakah Indonesia orang keracunan makan temulawak, kunyit, jahe? Ada? Lalu kenapa zaman sekarang banyak orang takut banget makan kayak begituan? Gitu loh. Ibu-ibu nih saya tanya, kalau Anda masak, sebelum masak sup atau masak pindang atau apa seperti itu tuh, Anda pernah nimbang nggak bawang putihnya berapa? Enggak kan? Pakai apa? Feeling. Pakai feeling kan? Sama juga dengan tumbuhan, teman sekalian. Tumbuhan tuh biasa kita pakai feeling karena ada seorang ibu pernah bilang saya, "Dok, saya baca penelitian bahwa ternyata kunyit itu bisa bikin mandul." Jawaban saya apa? Iya, kalau minumnya seember, saya bilang. Lagi itu minum makan kunyit paling seruas 2 ruas gitu kan. Apa banyaknya gitu loh. Kan gitu. Maka kalau boleh saya katakan tumbuhan itu yang Allah ciptakan itu relatif aman sebenarnya, asal jangan berlebihan gitu aja. Asal jangan Anda hari ini minum jahe, besok makan temulawak, kunyit, kencur segala macam. Bahkan Indonesia nih Bapak sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau seandainya kita menerapkan ini semua, harusnya negeri ini tuh bisa bebas kanker. Kalau penduduk negeri ini rutin minum atau mengkonsumsi kunyit, karena kunyit merupakan salah satu anti kanker yang terbaik. Kan sudah Allah bilang, Nabi katakan malikuli da'in dawaun, setiap tempat itu Allah berikan ya, keistimewaan gitu kan. Indonesia kaya dengan gunung berapi, gunung Merapi kan, gunung berapi lah gitu kan. Gunung berapi itu kalau dia sudah meletus, maka semua haranya itu turun ke tanah di sana. Maka tanah yang hidup atau tanah yang tersembur dengan abu tadi itu akan suburnya luar biasa. Maka sebenarnya Indonesia ini kaya banget dengan tumbuhan anti kanker yang hidup di gunung-gunung tadi itu. Masya Allah. Anda tanam bukan kunyit, Anda tanam ubi, ketela gitu kan di kaki gunung sama tanam di Bogor, beda Pak rasanya Pak. Kualitasnya juga beda. Kenapa? Ada trace mineral di situ. Ada mineral-mineral yang tidak ada dan hanya ada pada gunung. Makanya kalau Anda makan pecel, maaf di Blitar sama makan pecel di sini beda rasanya loh.
Betul? Kenapa? Ada rasa itu yang diberikan Allah dari apanya? Dari mineral yang ada tadi. Ya. Jadi tanda-tanda itu banyak sekali. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu itu ibarat kata ini ilmu pengobatan, ilmu kesehatan sebenarnya sederhana, nggak ribet-ribet amat. Pertama sabar dengan penyakit, udah gitu aja. Sekarang sakit kita tuh gara-gara apa sih? Maaf, Anda yang kena kolesterol, rajin puasa nggak? Rajin? Enggak. Olahraga nggak? Enggak. Gelengnya kok sedih banget gitu ya. Makan buah nggak? Enggak. Minum air nggak? Sekarang kalau minum air putih mah berwarna mungkin iya. Siapa di sini sudah minum air cukup banyak? Sebulan mungkin seliter, mungkin nggak ada 50%. Yang diminum air berwarna semua kan? Nah sekarang muncul penyakit, kira-kira yang zolim siapa? Kitanya yang zolim kan? Maka kalau sudah kena penyakit, bos sekalian, jangan salahkan Allah dulu, salahkan diri kita. Hisab diri kita, minta ampun sama Allah karena selama ini zolim sama badan kita. Macam mana mau sehat? Pagi sarapannya nasi uduk, nasi goreng, gorengan, bakwan, macam-macam. Habis itu minum teh manis. Nanti datang kantor, snack lagi. Siang nanti makan nasi padang. Malam kayak begitu lagi. Mau sehat kayak begitu mana ada ceritanya? Betul? Ini kayaknya banyak yang penggemar nasi uduk nih. Saya pas pernah ngisi di Bandung itu, panitianya bukan protes sih, dia ngasih tahu ke saya, dok maaf dok, habis dokter ngisi yang jualan di luar nggak ada yang beli. Nggak apa-apa, saya bilang sekali, habis itu nanti kita akan edukasi mereka supaya mereka bisa bikin jualan sehat. Kalau mata Anda lebih berbinar-binar lihat abang gorengan dibandingkan abang tukang rujak, ada yang nggak beres dengan otaknya. Oh serius? Iyalah. Ya, berbinar-binar lihat gorengan. Gorengan itu apa sih isinya? Ini sepertinya banyak penggemar gorengan di sini. Baik, saya cerita dulu biar Anda lebih aware ya. Ini kan kajian pertama di sini. Usus kita tuh intak begini. Intak tuh dia rapat gitu kan. Semua makanan yang masuk pasti diolah di sana. Tapi ada makanan-makanan yang membuat usus yang intak atau ketat tadi itu akhirnya renggang. Kalau dia sudah renggang, maka isi perut akan masuk atau sebagian ngalir ke dalam darah. Penyakit ini atau kondisi ini namanya usus bocor kalau bahasa kita, atau bahasa kerennya leaky gut. Kalau udah leaky gut kayak begini, maka cikal bakal autoimun di situ. Rematik, lupus, penyakit jantung yang sifatnya autoimun seperti itu akan muncul semua di situ. Siapa penyebab paling utamanya? Banyak banget ya. Obat-obatan mah jelas ya. Kalau teman-teman lihat browsing aja lah, cari informasi itu. Ya, obat-obatan mah jelas banyak yang memicu itu. Makanan lebih banyak lagi. Ya, terutama makanan-makanan yang membuat ususnya bermasalah. Contohnya apa? Tepung misalkan. Ya. Udah tepung digoreng. Terus dikasih apa lagi? Sayur. Sayurnya pun digoreng. Terus yang dimakan apa? Kenapa banyak orang habis makan ngantuk? Kenapa? Banyak orang habis makan ngantuk sekarang? Banyak. Karena ketika orang itu habis makan ngantuk, sebenarnya badannya nggak bisa ngolah makanan yang masuk. Kalau badan nggak bisa ngolah, maka dia minta tidur. Tidur itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengistirahatkan sistem, hormon, enzim, semua diistirahatkan dulu untuk membuat yang baru. Akan beda cerita ketika Anda makan nasi yang banyak minyaknya, atau mungkin sebulan mungkin nasi padang gitu kan. Akan beda ceritanya mood Anda dan fisik Anda dengan Anda makan rujak, betul kan? Beda nggak? Beda, karena si rujak tadi atau buah tadi masih banyak enzimnya, sedangkan yang satunya sudah banyak terkuras enzimnya, begitu Bapak sekalian. Jadi kata kunci pertama mulai sekarang ya, kalau Anda yang masih suka makan yang berminyak, banyak tepung, banyak gula pasir segala macam, saran saya Anda harus meningkatkan asupan buah dan sayurnya 2-3 kali lipat daripada makanan tadi. Kalau mau. Ya. Susah nggak? Susah. Tapi jauh lebih susah kalau sudah terbaring di rumah sakit. Betul? Kayaknya susah ya. Dan nanti kalau kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, makanya sebenarnya hidup sehat itu gampang sekali, mudah banget, sangat mudah. Kita ikutin bagaimana polanya Nabi. Ya, salah satu yang saya akan ajarkan ini supaya Bapak Ibu bisa terapkan, ya, bisa terapkan sehingga nanti kalau ini dikerjakan, insya Allah banyak penyakit bisa hilang. Kalau Anda punya sebulan mungkin
saya mengistilahkan gini, singa. Saya punya singa. Singa saya ini biasanya, ini contoh aja ya. Singa saya itu biasa satu hari kita kasih makan 10 kilo daging misalkan. Oke, 10 kilo daging. Lalu singa tadi kemudian saya kurangi makanannya. Hanya saya kasih 1 atau 2 kilo. Ya. Lalu singa tadi Bapak sekalian dilepas di kerumunan orang. Kira-kira gimana apa yang terjadi? Bisa dipastikan singanya makan orang kan? Mengkonsumsi segala kebutuhan. Nah, tubuh kita tuh sekarang justru malah lebih banyak kondisinya seperti singa yang makan 10 kilo. Maka kalau tubuhnya tanda kutip mau dikondisikan, bahasa saya aja, sebagai singa lapar tadi, maka Anda mulai mengurangi asupan kalori yang masuk. Paham ya? Mengurangi kalori yang masuk. Jadi contoh gimana? Pagi-pagi biasanya makan nasi uduk atau nasi goreng atau apapun lah gitu tuh. Satu piringnya itu tuh perkiraan saya sih sehingga sekitar 500-600an kalori lah lebih mungkin. Belum lagi dengan minyaknya ya. Nah, apa yang dikerjakan pagi-pagi? Gak usah makan banyak-banyak. Oke, gak usah makan banyak-banyak. Yang Anda makan apa? Bubur ayam. Sama aja. Kan saya bilang bahasa Inggrisnya sarapan tuh apa? Breakfast. Fastnya di break. Paham maksudnya? Kita kan malam puasa sebenarnya kan, tidur itu kan puasa, nggak makan. Makanya Rasulullah habis sisa ngapain? Tidur, kan gitu. Jadi salah satu cara untuk membakar lemak paling baik adalah tidur dalam jumlah yang cukup. Cara paling mudah. Oke? Lalu ketika Nabi SAW kita bicara tentang Rasul berpuasa, waktu berbuka Rasul makan apa? Kurma kan gitu kan? Kenapa? Karena memang di jam 7-8 pagi itu memang tubuh kita sedang tidak tinggi hormon laparnya. Artinya makan pagi kalau menggunakan porsi standar kita tidak tepat. Tidak tepat. Jadi makan pagi itu lebih baik Anda makan apa? Kurma beberapa. Kalau mungkin pakai kurma mungkin 7 butir kurma udah cukup. Minum air putih. Apa yang terjadi? Lapar nggak? Pasti lapar. Tenang aja. Jangan pede gitu lah, nggak lapar, pasti lapar. Ya. Pasti lapar. Kalau udah lapar, biarkan laparnya berjalan sampai setengah jam kemudian. Setengah jam kemudian, maka tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang nggak kepake selama ini seperti singa lapar, paham? Bisa dipahami ya? Taunya kita tuh energinya masih berlebih atau tidak dari mana? Gampang. Pegang aja pinggangnya. Kalau banyak lipetannya, Anda banyak cadangan energi nggak kepake gitu kan. Kalau dimasukin lagi makanan terus menerus nggak kepake lagi. Jadi kondisinya gini, saya kan nggak makan lemak, bener. Saya kan nggak makan misalkan lemak kambing atau lemak apa segala macam. Saya kan nggak makan, bener. Tapi Anda makan nasi nggak? Makan. Makan gula nggak? Makan. Makan tepung nggak? Makan. Itu kan glukosa tuh. Glukosa nggak kepake diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake diubah jadi apa? Lemak. Jadi zaman sekarang itu orang gemuk gara-gara apa? Gara-gara teh manis. Paham? Kemarin ada teman saya cerita, apa tuh namanya? Saya cerita waktu lagi ada acara gitu kan, saya bawa jus sama dia. Saya bawa jus sendiri, saya bikin sendiri jus di rumah. Karena emang sekarang kalau teman-teman sudah ngerti pola-polanya, Anda masuk supermarket bingung mau beli apa. Kalau sudah paham, kalau mau makan mulai sekarang, pikirin dulu kira-kira yang saya makan ini bikin penyakit atau bikin sehat. Itu aja pesan saya. Jadi kalau mau makan, misalkan tiba-tiba lagi mau semangat banget 45 nih mau hidup sehat gitu kan, ala jurus sehat rakyat gitu, apa namanya gitu, JSR apa-apalah namanya gitu kan. Lagi semangat 45 tiba-tiba ada temen, baksoan yuk, mie ayam yuk gitu kan. Apa yang harus Anda kerjakan? Berta'awuz lah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak gampang, serius. Apalagi Anda ketemu dengan orang-orang yang memang udah biasa hidup kayak begitu gitu kan. Jadi itu salah satu caranya. Jadi biasakan mulai sekarang. Ini tip paling sederhana dan Nabi pun juga seperti. Maka Nabi kita SAW, beliau itu Bapak sekalian lebih seringnya berpuasa atau lebih sering lapar daripada makannya. Maka salah satu sebab lemahnya iman adalah banyak makan. Kalau kita boleh jujur zaman sekarang, penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang muncul gara-gara apa? Banyak makan. Selesai kajian. Kan gitu kan. Ya, jadi kebanyakan makan. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengendalikan itu?
Kalau Anda bisa mengendalikan, you're the best gitu kan. Dan tubuh kita itu biasanya jadi gini lah. Jangan heboh-hebohan. Jadi teman saya itu akhirnya dia bawa macam-macam, dia bawa makanan segala macam gitu kan, terus dia bawa jus, dia bilang, "Dia apa silakan. Dok, ini kan halal, tafadhol." Saya bilang, "Silakan." Dia bilang. Kata saya begitu. "Antum enggak makan?" "Enggak." Saya bilang, "Saya punya yang lain." Saya bilang, "Saya punya kismis sama kurma." Saya bilang, "Saya makan itu." "Jusnya?" "Enggak." Saya bilang. "Udah tahu belum itu jusnya berapa gula pasirnya masuk situ?" Saya bilang. Kan gitu. Apalagi minuman-minuman kemasan itu, teman-teman pernah lihat nggak di kandungan nutrisinya berapa kalori yang Anda masukin? Itu kalori baru, belum cerita tentang bahan aditif yang lain gitu loh. Itu yang kita makan tiap hari kan. Ya, kebanyakan orang. Jadi masuk supermarket yang dibeli ya minimarket gitu kan, yang dibeli makanan-makanan, minuman-minuman yang ada aditif, sintetik, semua yang begitu-begitu aja. Ya. Dan itu saya bilang sama dia, "Ya, hak antum." Dia bilang, saya bilang, "Hak. Silakan aja kalau makan." Kalau saya enggak, saya bilang, "Saya enggak mau." Saya punya apa namanya ya? Sikap sendiri gitu kan. Kenapa? Banyak orang tidak tahu ya, atau belum tahu. Sedekah yang paling baik itu pada keluarga. Kita cuma tahu hadisnya itu, betul? Tapi ada hadis lain yang menyatakan bahwa Rasul menyatakan bahwa salah satu sedekah yang baik juga yang kita kerjakan adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi kalau Anda makan sehat dengan niat bersedekah untuk memberikan yang terbaik pada badan Anda dapat pahala loh. Ya. Di sini misalkan ada sebelah mungkin sosis, nuggets, segala macam makanan nggak sehat, kan? Di sini ada buah. Lalu Anda niatkan makan buah ini sebagai bentuk sedekah pada diri Anda, maka Anda dapat pahala. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah lebih baik, Bu sekalian. Allah menciptakan kita sebagai apa? Khalifah, sebagai Abdullah. Khalifah Abdullah itu nggak mungkin sakit-sakitan. Ya. Dan mulailah sekarang berperilaku seperti perilakunya penghuni surga. Makannya segala macam, kalau ada di bumi makan. Di surga saya yakin tidak ada cireng, cilok, seblak, itu nggak ada. Nggak ada di sana. Adanya bahkan coba baca dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kan, buah gitu kan, kurma, khamar yang tidak memabukkan, susu yang sehat, gitu-gitulah. Ya, masuk surga tiba-tiba bilang sama malaikat gitu kan, "Saya pengen sirup es cendol." Nggak ada di sini. Ya. Adanya madu gitu kan, adanya susu gitu-gitu. Ya. Maka di surga, Bapak Ibu tahu nggak, di surga itu kan kita nggak ada urin loh, kita nggak ada air kencing, betul? Kemudian apa lagi? Jadi kalau kita mentelah surga tuh tanda kutip masuk akal masuk akal dalam kalau kita bahas secara ilmiahnya gitu ya. Orang di surga ketika mereka makan yang minuman segala macam tadi itu yang jadi semuanya terserap dengan sempurna, kata Allah, kata Rasulullah. Dan kalaulah ada yang mau dikeluarkan, kata Allah, kata Rasulullah, itu akan berupa keringat. Keringatnya itu pun wangi, baunya kasturi gitu. Jadi kita nggak ada feses, nggak ada BAB, nggak ada kencing, nggak ada ludah, ya. Semuanya baik. Sekarang, Bapak Ibu pernah nyium bayi nggak? Wangi nggak? Bayi itu minumnya, makannya apa? ASI kan? Ya, ASI itu salah satu makanan terbaik. Makanya bayi ya, misalkan yang 0 sampai 2 tahun gitu ya, mereka bau mulutnya wangi, badannya wangi, terserap dengan baik. Bahkan fesesnya pun kadang-kadang ibunya pun demen gitu loh. Maksudnya fesesnya bayi itu bagi seorang ibu tuh ya anteng-anteng aja, mungkin beda sama bapak gitu kan, jarang lihat gitu. Ya, kenapa tadi? Ya karena bayi makannya ASI. Sekarang terjadi perubahan nggak pada kita? Dulu kita kayak bayi. Bayi pakai deodoran nggak? Enggak. Sekarang kita pakai deodoran. Bukan kita sih, Anda. Saya sih nggak pakai. Kenapa pakai deodoran? Baunya kenapa? Kau sudah saya bilang tadi kan, karena makannya asam. Nasinya asam, gula asam, tepung asam, minyak asam, susunya asam. Bau. Maka saya perhatikan teman-teman yang ya share-share ke saya gitu, dan sempat saya baca gitu, mereka bilang ternyata setelah mereka kembali ke sayuran, kembali ke buah, kembali minum air, bau badannya hilang. Bau badannya hilang. Karena bau badan itu salah satu tanda tubuhnya sudah terintoksikasi, sudah keracunan, tanda kutip, dengan makanan. Kenapa? Karena makanannya tidak sehat. Ya. Terus apa harus dikerjakan? Ada satu quote yang Bapak Ibu harus pahami, dan ini kalau Anda kerjakan maka insya Allah akan baik sekali. Ya. Tapi dikerjakan. Apa kata kalimat itu bunyi gini? Kalau Anda ingin atau mengobati diri Anda atau ingin punya kesehatan lebih baik, maka Anda harus menghentikan dulu atau nyetop dulu yang bikin sakit tadi.
Nah, yang bikin sakit, bukan bikin sakit ya, bikin masalah gitu kan, kalau dikonsumsi terus-menerus. Sudah saya jelaskan berkali-kali gitu, saya coba challenge yourself, coba tantang diri Anda. Tantangnya gimana? Saya kasih tantangan, mau terima nggak? Mau? Lemes banget. Mau apa enggak? Nah gitu dong. Tapi Allah saksinya ya. Kerjain ya. Siap? 7 hari aja Anda kerjain. Boleh? Siap? Untuk apa? Enggak, bukan untuk sehat. Untuk bersyukur dengan Allah gitu loh. Sehat mah, sering saya bilang, sehat itu hanyalah buah dari ketaatan. Kalau orang taat sama Allah pasti sehat. Orang yang rajin tahajud, rajin duha, rajin sodako, rajin kebaikan, mana mungkin dia kena penyakit berat? Orang yang sibuk dengan zikir, mana mungkin kena penyakit jantung? Kan gitu. Logikanya begitu ya, secara normal. Meskipun dengan atau tanpa hidup sehat, secara takdir tetap akan ada peluang penyakit. Tapi ikhtiar yang kita kerjakan, Bapak sekalian, bisa menghindarkan kita dari satu takdir ke takdir yang lain gitu loh. Ya kan begitu. Ya. Makanya kita harus ngerti dulu. Jadi kita harus komitmen dulu. Ya, komitmen pertama, selama 7 hari ke depan, agak was-was ya ngomong. Ya, coba Bapak Ibu makan nasi 3 sendok makan sehari. Biar ini sih masih mending, biasa saya suruh stop sih. Nasinya hanya 3 sendok makan. Pagi 1, siang 1, malam 1 kalau makan malam. Gak usah sekalian kan? Nah, mendingan gitu. Siap gak? Kalau nggak siap, saya nggak usah saya lanjutin. Itu yang pertama. Tapi terserah sih. Tapi banyak teman-teman yang kemarin saya ditelepon seorang ustadz, guru saya juga, dia bilang, dia bilang, Hana jazakallah khair nih sama antum. Kenapa ustadz? Ini istri-istri Hana, istrinya banyak. Istri-istri Anda ini sekarang sudah mulai ngurangi makan nasi, dia bilang. Alhamdulillah, jadi uang bulanan mereka bisa Anda kurangi. Jadi mereka semua mengikut mazhabnya antum. Nyata waktu saya ke rumah mertua beliau juga bener gitu kan. Itu semua bikin impusan, air impusan gitu kan, dia bilang tuh, saya lihat di kulkasnya ternyata bener. Ya, tapi ala kulli hal baik gitu kan bagi kesehatan. Itu yang pertama, kurangi makan nasi. Ya. Siap? Saya sih nggak baper ya, serius saya nggak baper. Anda mau kerjakan mau enggak badan-badan Anda ini kan gitu. Tapi sekarang saya tanya, yang hidupnya sekarang 30 tahun, 40 tahun, saya tanya, berapa tahun atau berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari Anda pernah hidup sehat? Coba jujur aja lah. Hampir-hampir nggak pernah kan? Terus kapan mau hidup sehat? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada badan yang luar biasa sempurna ini, Bapak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, semua jenis produk yang menggunakan tepung mulai tertunduk lesu. Produk yang menggunakan tepung. Yang ketiga, semua produk yang menggunakan minyak goreng. Sudah mulai tarik nafas? Gak apa-apa, kita agak sedikit radikal gitu kan. Sudah selesai? Belum. Itu yang ketiga. Yang keempat, semua produk yang menggunakan gula pasir. Sudah berapa? 4. Jadi kira-kira nasi goreng masih mau dimakan? Kalau Anda komitmen, biasanya sih enggak. Apalagi kalau Anda sudah mulai membiasakan lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Karena kita makan bukan untuk kenyang. Kita makan untuk mendapatkan gizinya untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga nanti apa? Makanan yang seorang muslim, usus seorang mumin, kata Rasulullah SAW, itu satu makanan dia bisa untuk 7 usus gitu loh bahasa hadisnya. Ada berkah di makanan, sehingga makan tuh nggak perlu banyak-banyak sampai nanti Anda sampai pada satu titik di mana apa? Di mana Bapak Ibu sekalian lebih lebih mementingkan, saya sudah ngaji belum, saya sudah sholat belum, saya sudah doa belum, saya sudah sodako belum, daripada makanan. Kalau sampai pada titik itu, Anda sudah bisa memenangkan nafsu Anda. Udah nggak mikir kira-kira hari ini makan apa yang Anda makan secukupnya. Kalau sekarang kan baru saja asin sedikit ngomel, pedas sedikit ngomel. Jadi makan tuh menjadi sesuatu yang luar biasa harus dibahas.
Zaman dulu mau makan orang tua mah sederhana. Pagi-pagi mereka makan ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, wedangnya teh tawar, kadang-kadang pakai jahe, selesai. Nggak ada penyakit zaman dulu. Zaman sekarang udah beda cerita. Sarapan udah beda. Jadi orang-orang zaman dulu mengajarkan kepada kita kearifan, kearifan budaya kita sekalian. Ya. Dan itu kita bisa contoh zaman sekarang. Ya. Dan apa tuh namanya, Rasulullah atau Al-Quran memberikan banyak sekali pedoman kepada kita semua. Kalau Anda mengerjakan ini saja, ya, saya berulang-ulang saya sampaikan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, berbekam setiap bulan rutin, 19 hari yang lain Anda menjaga makanan, maka jangan khawatir, Anda tidak akan, insya Allah tidak akan pernah pergi ke rumah sakit ketemu dokter. Kenapa? Puasa Senin Kamis itu luar biasa efeknya ke badan. Tapi syaratnya apa? Buka sama sahurnya ada syaratnya. Buka dan sahurnya jangan nyampah lagi. Ramadan harusnya terjadi penurunan luar biasa pada berat badan orang Indonesia. Tapi sayangnya Ramadan tidak kayak gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena lihat aja apa yang dimakan waktu berbuka puasa. Ya. Jadi niatkan sebagai bentuk ketaatan. Nah, dan ada satu lagi yang mungkin saya kasih clue-cluenya aja supaya Bapak Ibu mulai sekarang bisa praktekkan, dan saya nggak maksa juga kok. Ya. Kalau saya pribadi memang saya memilih karena saya tahu bahwa prinsip saya ya semua bisa mati juga, mau kayak apapun mati kita. Tapi saya punya prinsip, saya tidak mau mati dalam kondisi berpenyakitan yang nyusahin anak, istri, suami, keluarga. Sekarang saya nggak mau. Saya cerita sedikit teman-teman sekalian. Sekarang kan mau musim haji nih. Kebetulan kemarin qadarullah istri saya dirawat dan sudah pulang juga. Datanglah dokter penyakit dalam yang beliau akhwat juga, ketemu dengan istri, ngobrol segala macam. Dia cerita ke istri gitu kan. Dia cerita banyak banget calon-calon jemaah haji itu yang dia gagalkan berangkat gara-gara gagal ginjal. Silakan Anda nyampah mulai sekarang, tapi kalau Anda daftar haji 20 tahun lagi dengan kondisi makan kayak sekarang, mungkin bisa jadi nggak berangkat. Sayangnya luar biasa kan? Ngantri 15 tahun, 20 tahun gara-gara nggak mau ngatur isi piring kayak gitu. Sayang banget. Ya, sudah bayar cukup mahal. Dan kalau udah kayak begitu memang mereka tolak karena bikin susah orang nanti di sana. Apa yang Anda makan sekarang akan menentukan sedikit banyak atau banyaklah nasib kesehatan kita di 5, 10 tahun, 12 tahun atau 15 tahun mendatang. Falyanzuril insana ila ta'ami. Anna sobabna ma'asobba. Jadi Allah sudah ngasih tahu sebenarnya. Perhatikan yang dimakan, lihatlah Allah menurunkan hujan, segala macam biji-bijian gitu kan. Nah, ada beberapa tips-tipsnya yang mungkin saya bisa kasih kepada teman sekalian, ya. Yang pertama tadi, mulailah untuk membiasakan jangan sering makan. Biasakan tubuhnya untuk lebih banyak laparnya. Ya, biasakan tubuh lebih banyak. Sekali makan berkualitas tapi tidak banyak juga. Cukup. Nanti tubuhnya akan menjadi tanda kutip singa lapar tadi. Dia akan membersihkan yang tidak penting dalam badan, dia akan membuang radikal bebas, dia akan membongkar lemak segala macam. Jadi berat badan itu hanya sebuah efek samping saja sebenarnya. Ya. Yang kurus apakah sehat? Belum tentu juga. Orang yang kurus belum tentu sehat juga. Ya, karena indikatornya adalah vitalitas. Ada orang gemuk nggak fit, ada orang kurus nggak fit juga, sama. Kita yang tahu badan kita. Kapan harus makan, kapan harus puasa, kapan harus berhenti, kita yang mengendalikan. Ya. Dan kalau Anda, siapa di sini yang suka durian? Suka semua kali. Gak usah ditunjuk, gak usah tahu muka-muka durian kayak begini. Nanti kalau makan durian, cobalah makan duriannya 1 biji aja. Buat apa fungsinya? Sebenarnya bukan masalah jumlahnya, tapi kemampuan kita menahan nafsu. Gitu loh. Nasi juga sama. Pengen makan nasi, coba kurangi. Kita udah tahu nih, ini bisa jadi masalah gitu kan. Kalau makan berlebihan, maka kendalikan nafsunya. Nafsunya dikendalikan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, saya kasih tips-tips. Jadi mulai sekarang biasakan untuk tidak terlalu banyak makan. Lebih sering kita untuk menahan. Jadi lapar tuh Bu sekalian tenang saja. Dia hanya berjalan setengah jam saja. Habis setengah jam, maka insya Allah dia akan kembali normal. Tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang yang tidak terpakai. Ya, tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang tidak terpakai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Ada jahe, ada kencur, ada macam-macam, ada temulawak gitu, rimpang-rimpangan. Yang rimpang itu akarnya ada di tanah gitu kan. Seperti itu. Buahnya ada di tanah, itu rimpang namanya. Maka itu jadikan sebagai minuman harian Anda. Mulai sekarang.
Jadi gak usah ribet-ribet. Misalkan Anda punya kunyit itu Anda potong, Anda ambil kunyit segini, satu potong atau satu seperti inilah, satu slice begini, kupas mungkin, potong-potong kecil, masukkan ke dalam air, ya, tunggu 6 jam, nanti 6 jam kemudian Anda minum air tadi. Maka air kunyit tadi, rendaman kunyit tadi akan banyak sekali manfaat ke badan. Dia bisa berperan sebagai untuk menurunkan kolesterol, asam urat, macam-macam, sampai anti kanker pun bisa. Sesederhana itu gitu kan. Cuman kenapa kita belum mau melakukan? Karena belum jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, apa yang terjadi bos sekalian? Ya kita justru malah senang dengan hal seperti itu. Ya. Itu saya katakan tadi, kalau kita sudah mulai membiasakan hidup sehat, maka saya kadang-kadang bukan cheating, kadang-kadang khilaf juga. Tiba-tiba kemakan gula pasir gitu kan. Biasanya tubuh saya langsung ngomel. Entah lemes lah, entah apalah, segalanya dia ngomong tuh. Nah, aspirasi begini nih yang kadang-kadang banyak orang sering lupa. Dia jarang mendengarkan bahasa tubuhnya. Ya. Kalau bahasa tubuh ini kita sering dengar, ya, maka sebenarnya kita nggak perlu banyak obat, ya. Dan kata kuncinya, ya, tadi saya katakan ada rimpang, kemudian kata kunci yang kedua adalah rempah, ya, rimpang dan rempah. Rimpang dan rempah ini obat banyak hal di sana, ya. Artinya pagi-pagi lebih saya sarankan Anda, daripada Anda minum teh manis, Anda bisa minum teh ketumbar. Ambil, masukin air panas, itu jauh lebih sehat untuk jantung, pembuluh darah kita daripada Anda minum teh manis pagi-pagi. Terus minum apa lagi? Serai juga bisa, Anda ambil air panas, dispenser atau mungkin dari kompor, masukin serai, itu bisa bermanfaat ke banyak hal sebagai steroid seperti itu. Ya. Jadi itu farmasi kita tuh di situ sebenarnya. Ya. Dan kalau seandainya ada informasi atau hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan di situ ada kebaikan, maka ambil keutamaannya. Contoh, Nabi menyebutkan rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka usahakan setiap hari di rumah kita ada kurma. Usahakan makan kurma, ambil berkahnya, gitu. Jadi jangan hanya Ramadan doang. Kita bisa beli gorengan, kenapa nggak bisa beli kurma? Betul? Kita bisa beli bubur ayam 10.000, kenapa kita nggak bisa beli sayur atau buah? Sehingga nanti kedepannya isi kulkas Anda kalau sudah benar gitu kan, sudah benar isi kepalanya, maka akan lebih banyak isi kulkasnya buah. Murah nggak buah? Murah. Sayur apa lagi? Ya, kita beruntung banget tinggal di Indonesia. Di Amerika satu lembar daun pisang itu bisa 10.000 satu lembar di sana, ya. Jadi manfaatkan itu baik-baik. Jadi bagaimana cara bikinnya atau mungkin bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah saya kasih tipsnya, let the food be your medicine. Jadi jadikan makanan yang Anda makan itu sebagai obat.